Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fadia Putri dengan nomor NPM 0219103034 dari kelas A reguler B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ekonomi digital sektor delivery untuk aplikasi MTix. Zaman digital masih senang antri? Oh my god, kenapa pakai cara klasik kalau ada cara MTix yang asik? Caranya gampang, buka website 21cineplex.com atau download aplikasi resmi Cinema 21. Pilih menu MTix, klik MTix Registration, isi ID lengkap sesuai KTP, lakukan MTix Activation. Setelah mendapat kode verifikasi lewat email, Anda akan menerima kode aktivasi melalui SMS. Kemudian, aktivasikan nomor HP yang didaftarkan. So, bisa langsung on, langsung nonton. Anda bisa lakukan reload MTix BCA secara online via website dan aplikasi mobile. Masukkan kombinasi kode unik MTix BCA dengan nomor handphone yang terdaftar. Lalu, masukkan nominal. Atau lakukan top up MTix lewat mandiri online. Pilih beranda, lalu ke menu pembayaran. Klik multi payment. Kemudian pilih penyedia jasa XX1, MTix. Masukkan nomor handphone dan nominal top up. Lanjutkan konfirmasi pembayaran dengan masukkan MPIN mandiri online. Sekarang tinggal pilih film, lokasi bioskop, jumlah tiket, dan tentukan sendiri kursi favorit. Serasa punya bioskop sendiri. Bye-bye antri. MTix, new. Langsung on, langsung nonton. Baik, selanjutnya, sejarah MTix. MTix dirilis pada tanggal 26 Agustus 2015 oleh PT Nusantara Sejahtera Raya. Berdasarkan hal ini, PT Nusantara Sejahtera Raya sebagai perusahaan yang mengelola bioskop Cinema 21, Cinema XX1, dan Premiere di beberapa kota di Indonesia berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik saat ini kepada para pelanggannya melalui penjualan tiket secara online yang dapat dibeli di website resminya yaitu www.21cineplex.com atau melakukan pembelian tiket melalui layanan MTix yang menggunakan fasilitas SMS khusus bagi para pelanggan Cinema 21 dan Cinema XX1 yang ada di beberapa kota. Memilih melakukan penjualan tiket melalui handphone bukan karena tanpa alasan. Seperti yang kita ketahui saat ini, hampir sebagian besar masyarakat pasti memiliki handphone. Bahkan mungkin seseorang bisa memiliki lebih dari satu handphone. Dengan demikian, membuat layanan menggunakan fasilitas internet dan mobile internet memang sangat beralasan. Next, selanjutnya, masalah sebelum adanya aplikasi. Masalah sebelum adanya aplikasi yaitu pelanggan selalu mengantri saat akan membeli tiket bioskop. Dengan adanya layanan MTix, di mana pengguna layanan ini tidak perlu berlama-lama mengantri apabila ingin membeli tiket, apalagi di saat akhir pekan atau pada saat ditayangkan film box office. Terkadang para pelanggan mengantri dengan sia-sia karena tiket sudah terjual habis. Oleh karena itu, layanan MTix ini dibuat. Lalu next, gambaran singkat MTix. MTix adalah layanan pembelian tiket bioskop 21 atau XX1 secara online. MTix bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam membeli tiket dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan handphone, sehingga pelanggan tidak perlu mengantri lama. Kita bisa mendapatkan aplikasi ini di App Store atau Play Store di handphone teman-teman. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan. Nah, aplikasi MTix ini dikelola oleh PT Nusantara Sejahtera Raya. PT Nusantara Sejahtera Raya beroperasi sebagai Cineplex 21 Group yang merupakan sebuah jaringan bioskop di Indonesia dan pelopor jaringan Cineplex di Indonesia. Cineplex 21 Group memulai kiprahnya di industri hiburan sejak tanggal 21 Agustus 1987 hingga Juni 2015. Cineplex Group
memiliki total 1.195 layar di seluruh Indonesia. Grup ini didirikan oleh Sudwi Katmono, bekerja sama dengan rekannya, Bapak Beni Suherman dan Haris Lesmana. Selanjutnya ada marketing. Untuk segmentasi pasarnya, pengembangan fitur-fitur baru MTix ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam merangkul teknologi digital guna memenuhi kebutuhan pasar, terutama Gen Y atau milenial dan Gen Z. Untuk target pasarnya, masyarakat di semua kalangan usia, seperti yang kita ketahui bahwa yang menonton film bioskop itu tidak mengenal usia dari anak-anak sampai dewasa. Tapi kembali lagi, untuk film yang ditonton itu harus sesuai dengan, umur kita ya teman-teman. Lalu untuk positioning-nya atau tagline-nya, nonton asik pakai MTix. Lalu next. Ada bauran pemasaran. Untuk produk yang dijual di layanan MTix ada tiket Cinema XX1. Selain tiket Cinema XX1, layanan MTix juga menjual makanan dan minuman. Jadi kita bisa memesan makanan dan minuman melalui layanan MTix ini untuk teman ngemil saat nonton. Lalu untuk price-nya seperti gambar di bawah ini, lalu ada place, promotion-nya contohnya seperti yang ada pada gambar untuk orang-orangnya sopan dan ramah. Mungkin karena kita ini lebih tepatnya kalau langsung ke bioskop itu menjual bukan hanya menjual tiket film, tapi juga kita bukan menjual, jadi mengutamakan keramahan. Lalu untuk prosesnya, layanan aplikasi dapat didapatkan dengan mudah pada Play Store atau App Store seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Untuk physical evidence-nya, yang dapat dilihat secara kasat mata pada layanan MTix yaitu terdapat pada kursi, pemilihan kursi, di mana kita bisa mengetahui kursi mana yang sudah terisi dan mana yang masih kosong. Lalu selanjutnya ada operations, proses bisnis layanan. Untuk menggunakan layanan MTix, tentunya kita harus mempunyai akunnya terlebih dahulu dengan cara mendownload dulu aplikasinya. Lalu jika sudah, masukkan nomor telepon atau email, lalu nanti ada kode OTP yang diberikan. Jika sudah login, nanti tampilannya akan menjadi seperti pada gambar yang pertama. Nanti di sini kita bisa memilih dan mengetahui film apa aja yang udah ada gitu. Nah, kita ambil contoh aja, kita mau nonton Mengejar Surga. Nah, untuk Mengejar Surga, klik aja film Mengejar Surga. Jika sudah diklik, tampilannya akan berubah menjadi seperti gambar yang ada di nomor 2. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih, Mengejar Surga tuh tayangnya di mana aja sih. Lalu ada trailernya, ada sinopsisnya, lalu ada nama produsernya, direktor, writer, cast, dan lain-lain. Jika ingin membeli tiket, klik buy tiket. Lalu jika sudah, kita bisa milih nih, mau nonton jam berapa dan di mana. Jika sudah memilih jam berapa dan di mana, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar terakhir, seperti ini. Di sini kita bisa memilih berapa tiket yang akan kita beli. Jika sudah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kita bisa memilih dan melihat kursi mana yang kosong dan memilih kursi mau duduk di kursi nomor berapa. Yang hijau adalah kursi yang kosong dan yang merah berarti sudah terisi. Nah, jika sudah konfirmasi order, lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti gambar yang kedua.
Nah, di sini ada totalan semua jumlah tiket yang kita akan bayar. Lalu jika sudah, kalau teman-teman punya voucher nih, boleh diklik di see all, nanti ada vouchernya, tinggal diklik nanti dengan otomatis akan terpotong. Lalu konfirmasi order, setelah konfirmasi order, akan muncul tampilan seperti gambar ketiga. Di sini kita akan mendapatkan kode barcode untuk di-scan pada loket bioskop Cinema XX1 khusus MTX. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan menjadi seperti gambar yang terakhir. Ini adalah proses di mana kita sudah men-scan kode sebelumnya yang udah MTX kasih, nanti dengan otomatis tiket nonton akan keluar seperti pada gambar. Lalu selanjutnya ada kualitas layanan. Kualitas layanannya adalah di antara lain, tampilan aplikasi cukup menarik dengan warna, jenis, dan ukuran font sudah cukup jelas. Lalu aplikasi memberikan banyak promo yang menggiurkan. Lalu kerahasiaan data pribadi aman dengan adanya kode OTP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih takut kerahasiaan data pribadinya bocor atau gimana. Ini udah aman. Lalu selanjutnya ada penggunaan aplikasi mudah untuk dipahami. Jadi kita tuh tinggal ngikutin alurnya aja. Nanti ada panduan selanjutnya harus konfirmasi atau gimana. Dan yang terakhir ukuran aplikasi tidak terlalu memakan banyak ruang penyimpanan, yaitu hanya sebesar 18,5 MB. Jadi nggak usah takut memakan banyak ini ya teman-teman, ruang penyimpanan. Nah, selanjutnya sumber daya manusia. Untuk struktur organisasinya, seperti yang ada pada gambar, di sini ada Monita Elizabeth sebagai Head of Sales and Cinema Booking. Lalu ada Togaf Armentahatan sebagai IT Operation, ada Sarah Devina sebagai Senior Staff Akuntan, ada Stefanus Buenaidi sebagai HR, ada Indah Wahyuni sebagai Head of Legal Department, ada Zahra Zetira sebagai Marketing, ada Oki Saputra sebagai Operation Manager. Lalu selanjutnya ada jumlah karyawan. Jadi saat ini jumlah gedung bioskop di Indonesia mencapai 407 gedung atau sekitar 2.054 layar. Jadi rata-rata satu gedung memiliki 50 karyawan, sehingga bisa diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 karyawan. Untuk gambaran karyawannya, rata-rata pendidikan akhir karyawan yang bekerja di Cinema XX1 adalah SMA, SMK, dan sarjana. Rata-rata usia karyawan sekitar 20 tahun ke atas, dan karyawannya juga terdapat laki-laki dan perempuan. Lalu next, keuangan. Nah, jadi sumber modal dari PT Nusantara ini yaitu Studio 21 pertama dibangun di Jalan MH Tamrin, Kafling 21 oleh Bapak Sudwikatmono pada tanggal 21 Agustus tahun 1987. Lalu pada tahun 1999, Bapak Sudwikatmono melepaskan jaringan bioskop 21 itu kepada partnernya, Bapak Beni Suherman dan Bapak Haris Lesmana. Maka sumber modal awalnya adalah memakai modal sendiri. Lalu manajemen inovasi. Untuk inovasi layanan, yang pertama, setelah memungkinkan pelanggan memesan makanan dan minuman secara online, kini MTX menghadirkan Partner Loyalty Rewards, sebuah inovasi yang memungkinkan pelanggan setia Cinema XX1 melakukan penukaran loyalty point dari berbagai rekanan dengan e-voucher nonton. Dengan demikian, agenda menonton semakin hemat dan terjangkau. Dan
MTIX menjalin kerjasama dengan Digibank, GoPay, dan bank lainnya untuk mempermudah membeli tiket nonton bioskop. Lalu untuk inovasi marketingnya, ini adalah contoh dari inovasi marketing terhadap MTIX dengan cara selalu memberikan promo melalui flyer yang dibagikan di media sosial. Flyernya contohnya seperti gambar berikut. Lalu selanjutnya, dampak bagi kondisi sosial dan budaya. Untuk dampak positifnya, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengetahui film-film terupdate dan waktu yang digunakan menjadi lebih efektif karena tidak perlu mengantri. Untuk dampak negatifnya, terkadang masyarakat masih belum paham mengenai batas usia dalam menonton, sehingga masih ada masyarakat yang menonton masih tidak sesuai dengan usianya. Lalu selanjutnya ada dampak bagi kondisi ekonomi. Dampak bagi kondisi ekonomi ini lebih ke untuk masyarakat karena dampaknya adalah menjadi terbukanya lapangan pekerjaan karena pembuatan aplikasi akan membuka lapangan pekerjaan untuk pengembangan aplikasi tersebut supaya berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada dampak bagi perusahaan. Dampaknya dengan adanya inovasi yang dilakukan PT Nusantara Sejahtera Raya yang menciptakan aplikasi MTIX tentunya memberikan dampak yang baik bagi perusahaan, seperti contohnya meningkatkan profit perusahaan. Lalu dampak bagi rumah tangga. Untuk dampak positifnya, yaitu memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku konsumtif masyarakat karena kemudahan yang diberikan. Untuk dampak negatifnya, dengan adanya kemudahan tersebut, sehingga menimbulkan pengeluaran yang berlebih di dalam rumah tangga. Jadi dengan adanya kemudahan tersebut, jadi eh, memunculkan rasa ingin nonton gitu, karena udah nggak males lagi buat antri gitu, karena udah ada layanan MTIX. Jadi kita bisa dengan mudah membeli tiket dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada dampak bagi pemerintah. Untuk dampak positifnya, yaitu pendapatan negara menjadi meningkat dari pajak yang dibayarkan kepada negara. Lalu dampak negatifnya, pemerintah belum siap untuk mengantisipasi dampak negatif dari aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada dampak bagi masyarakat global. Dampak positifnya adalah kerjasama dengan negara lain menjadi meningkat, dan dampak negatifnya yaitu mudahnya nilai-nilai luar masuk ke dalam negeri tanpa disaring. Mungkin sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.